Sudah atmospheric aerosol, ozon. Ozon kemarin sudah kita bahas sekilas bahwa ozon itu adanya di stratosfer. Sebenarnya ozon ini hanya minor constituent, only minor constituent of Earth atmosphere, just forming 0.2% of the terrestrial atmosphere mass. The concentration of ozone is range between 0.005 until 0.05 particle per million. Jadi ozon itu sebenarnya sangat-sangat dibandingkan yang membentuk atmosfer itu sangat-sangat sedikit, hanya 0,2%. Yang paling banyak apa coba? Apa? Nitrogen, terus kemudian oksigen, 1%-nya adalah argon. Nah, si ozon ini salah satunya hanya 0,2% di antara 100% yang membentuk atmosfer. Jadi sebenarnya sangat-sangat kecil, tapi keberadaannya itu sangat bermanfaat. Jadi ozon itu essential to the sustain of both plant and mammalian life. Kehadiran ozon di atmosfer itu melingkupi atau melindungi bumi dari sinar UV, radiasi sinar UV. Karena apa? Karena ozon itu mampu mengabsorb semua radiasi matahari dengan panjang gelombang kurang dari 293 nanometer. Sehingga ozon itu memiliki kemampuan absorpsi yang sangat besar, antara 210 sampai 300 nanometer. Nah, itu yang membuat ozon itu bisa melindungi bumi. Jadi kemampuan untuk mengabsorpsinya tinggi, terutama sinar matahari dengan radiasi panjang gelombangnya kurang dari 293 nanometer. Nah, jadi kalau ozon itu kan bentuknya gas gitu ya kalau di dalam stratosfer, sehingga kemampuannya adalah absorpsi bukan adsorpsi. Nah, namun ozon juga memiliki kelemahan atau disadvantage, yaitu karena ozon kalau keberadaannya di dekat permukaan, sifatnya itu poisonous atau beracun. Nah, namun ini menjadi sesuatu yang beracun itu kan kalau kita bisa menggunakan dengan bijaksana, dia bisa bermanfaat. Salah satunya kalau kalian pernah lihat air minum dalam kemasan, itu desinfektannya pakai apa? Dengan ozon gitu kan. Mungkin kalau kalian pernah lihat air minum dalam kemasan, air mineral kayak gitu, air ini telah disterilisasi dengan ozonisasi. Nah, itu berarti menggunakan ozon. Tentu saja ozon yang digunakan bukan ozon yang ada di stratosfer, karena gimana kita bisa menangkap ozon di atmosfer? Ozon itu bisa diciptakan melalui reaksi kimia juga. Nah, reaksi dengan olefin, ozon bereaksi dengan olefin, yaitu carbon compounds dengan karbon-karbon double bond. Mereka juga ada di exhaust dari mobil gitu ya, dari knalpot gitu ya, seperti etilen. Nah, ini juga sangat berbahaya untuk mata, hidung, dan juga menyebabkan permasalahan dalam pernafasan. Nah, ozon hole itu sebenarnya pertama kali ditemukan itu pada saat 1985. Jadi dari satelit diketahui bahwa sejak tahun 1985 ada konsentrasi ozon yang sangat berkurang cukup signifikan di atas Antartika dan disebut sebagai ozon hole. Artinya di atas bumi Antartika itu banyak sinar radiasi sinar UV yang panjang gelombangnya kurang dari 293 nanometer itu bisa menembus sampai bumi karena terjadi ozon hole. Nah, kemudian satelit terus memonitor gitu, dan ternyata ozon hole ini semakin banyak, semakin meningkat gitu, dan kedalamannya juga meningkat. Jadi semakin parah. The uncontrolled release of the CFC atau chlorofluorokarbon yang kita gunakan
kemudian CO2, CH4, dan aerosol membuat destruksi of ozone ini menjadi semakin parah. Jadi kenapa terjadi ozone hole? Ternyata karena kita banyak menggunakan CFC atau klorofluorokarbon sebagai bahan pada refrigerator, pada AC gitu ya. Nah, makanya mungkin kalian sering lihat di refrigerator atau AC itu banyak yang iklannya non CFC gitu ya, karena CFC itu memang sangat berbahaya. Namun, nah itu gunanya engineer kan seperti itu. Bukan berarti ketika berbahaya terus kita nggak pakai gitu ya. Terus kita berpanas-panas, berkipas-kipas gitu, itu nggak efektif. Justru kita harus membuat rekayasa bagaimana caranya agar refrigerator, kemudian AC bisa kita gunakan, tapi kita menggunakan bahan yang lebih ramah terhadap tidak memperparah ozone hole. Nah, CO2 nih yang juga banyak dikeluhkan juga sebagai penyebab terjadinya ozone hole yang semakin parah. Kemudian metan. Oleh karena itu kalian mungkin sering mendengar carbon trading. Ya ini karena hubungannya ini kan semuanya mengandung C. C dari metan, dari CO2. Oleh karena itu sering didengungkan bahwa kita harus mengurangi emisi yang banyak mengandung C ke udara. Seperti itu. Nah, dari mana CO2? Dari kegiatan kendaraan. Kemudian oleh karena itu dari sistem respirasi juga ya, tapi itu tentunya harusnya tidak terlalu signifikan. Oleh karena itu, siapa yang membutuhkan CO2? Ya tentu saja tanaman. Nah, masalahnya kita semakin hari tanah kita yang tertutupi oleh bangunan semakin banyak. Oleh karena itu kalau di negara maju biasanya tidak boleh ada suatu kawasan yang itu bangunan semua. Pasti harus ada dari sekian hektar yang digunakan sebagai bangunan harus ada sekian hektar untuk lahan hijau. Oleh karena itu biasanya di negara maju selalu ada taman. Itu tidak hanya untuk tempat bermain anak-anak, tapi juga sebagai mengurangi tutupan lahan. Jadi lahannya tetap ditanami untuk bisa menjerap CO2. Kemudian metan itu dari mana sih? Nah, biasanya yang didengung-dengungkan oleh orang vegetarian bahwa dia nggak mau makan daging karena memang peternak itu dari kegiatan ternak akan menghasilkan CH4 yang tinggi. Padahal kalau kita farming atau beternak seperti itu, kalau diimbangi dengan pengolahan kotoran kandangnya, bisa menghasilkan metan, tapi metannya itu nanti bisa digunakan sebagai biogas, sebagai energi terbarukan. Nah, kemudian aerosol juga bisa memperparah terjadinya ozone hole. Jadi paling tidak 4 hal ini, aerosol, methane, carbon dioxide, and CFCs. Jadi ini yang memperparah ozone hole. Electromagnetic radiation kemarin sudah. Kemudian greenhouse effect and global warming. Greenhouse effect ini salah satu penyebabnya adalah karena CO2 ya, karena sejak mulainya industrial revolution. Jadi kalian dulu waktu high school gitu ya, belajar sejarah kan pasti ada revolusi industri. Kapan itu terjadi? Nah, di sini kita lebih mementingkan bahwa revolusi industri itu, yang namanya industri kan pasti ada proses pembakaran. Di industri seringnya pakai apa? Pakai batu bara. Nah, batu bara itu menghasilkan paling tidak CO2. Kalau batu baranya kualitas buruk, maka akan menghasilkan SO2. Jadi, dan itu lebih parah. Dan ini menghasilkan sort of blanket that allows short wavelength radiation to reach surface of the Earth and traps longer wavelength infrared radiation radiated by Earth that would normally escape to outer space. Jadi ceritanya itu ketika
greenhouse gases itu semakin banyak dihasilkan karena apa namanya? Karena kegiatan industri dan didominasi oleh CO2, maka akan menghasilkan suatu lapisan yang membuat radiasi yang memiliki panjang gelombang yang pendek itu bisa mencapai permukaan bumi, dan itu akan dijebak lebih lama. Padahal harusnya itu diradiasi oleh bumi lagi, dipancarkan kembali atau apa ya, dipantulkan kembali. Nah, harusnya bisa dipantulkan kembali, namun karena adanya greenhouse gases ini, pemantulan itu menjadi tidak selancar ketika belum ada greenhouse gases itu, sehingga bumi semakin panas. Bisa dipahami ya? Nah, karena long term effect ini, maka akhirnya menjadi semakin panas sehingga es di kutub juga semakin banyak yang mencair seperti itu. Tapi sebenarnya masih debatable ya, apakah ini disebabkan oleh man-made emission atau by natural causes. Jadi sebenarnya mungkin dua hal itu memperparah banyaknya greenhouse gases yang ada di troposfer seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke angin. Physics of wind creation. The atmosphere is a gigantic heat engine. Jadi atmosfer kita sebenarnya adalah mesin panas yang sangat besar. The radiation from the sun causes convection both on local and scale and on global scale. Jadi apa namanya? Kita sudah belajar ya adanya konveksi udara panas naik, kemudian yang dingin turun, sehingga berputar seperti itu. Nah, karena adanya perbedaan itu, maka pada ekuator dan pada kutub menghasilkan tekanan yang berbeda juga, dan ini yang membuat terjadinya adanya angin. Kalau kalian pernah belajar dulu gitu kan, angin itu apa sih? Angin adalah udara yang bergerak. Kenapa udara bisa bergerak? Ya itu tadi, karena peristiwa konveksi, karena terjadinya perbedaan panas antara khatulistiwa dengan kutub, seperti itu. Nah, angin adalah udara yang bergerak. Jadi massa udara yang bergerak. An air mass has a reasonable precise meaning in meteorology, dan massa udara memiliki sesuatu yang berarti di ilmu meteorologi. Nah, yang namanya udara itu kan kita di bumi ini luas sekali, sampai jutaan kilometer persegi, dan sehingga kita perbedaan humidity dan perbedaan pressure-nya atau tekanannya itu tidak terlalu tinggi seperti itu di tempat kita hidup gitu ya. Berbeda ketika kita pada ketinggian tertentu, seperti itu saja tekanannya itu akan sangat berbeda, humidity juga sangat berbeda. Sehingga massa udara itu akan determine the overall weather of the region, although not the local microclimate. Tentu saja secara general ya, tidak yang secara mikro seperti itu. They come from the extensive region of high pressure that characterize of some of the areas of the earth, the subtropical ocean throughout the year, and the mid and high latitude continents, mainly in winter. Air spirals out from these high pressure areas, anticyclone, to create the wind systems of the planet. The boundaries that separate air masses are called front. Here about a cold front in the leading edge of a cold air mass and brings rain.
the warm moist air of the tropical maritimes as it is replacing its force upward, cools and water precipitate out. Jadi ini yang menjadikan apa namanya adanya hujan, pembawaan dari massa udara dan seterusnya seperti itu. Dan itu memastikan bahwa air yang ada di bumi itu selalu konstan, tidak pernah pergi kemana-mana karena selalu berputarnya di atmosfer dan kemudian akan jatuh ke bumi lagi. Hanya saja memang tidak merata. Jadi ada yang disebut sebagai arid area atau area yang kering gitu ya. Ada area yang cukup basah seperti di Indonesia sebenarnya cukup ini ya, cukup merata. Maka dari itu di Indonesia akan banyak adanya hutan hujan tropis seperti itu. Nah, principal forces acting on air masses. Kalau kita ingin memahami kenapa angin itu terjadi, maka sangat penting untuk consider terhadap forces that act on the air masses in the atmosphere. Beberapa yang perlu kita pahami adalah gravitasi. Karena besarnya massa bumi, maka gravitational force atau tekanan gravitasi itu menjadi sesuatu kekuatan yang besar. Fg sama dengan G rho delta V. G adalah gravitational acceleration constant, konstanta gravitasi. Paling tidak kalau dalam troposfer itu selalu konstan ya. Kemudian rho adalah density dari udara, delta V adalah volume dari keseluruhan. Nah, prinsipnya adalah adanya principal forces acting on air masses. Yang pertama adalah pressure gradient. Pressure gradient adalah tekanan yang pada permukaan itu biasanya normal komponen pada tekanan yang dihasilkan dari lingkungan dan juga luas areanya. Jadi kalau kita consider terhadap gambar ini, ada cross section area yang memiliki area dA, kemudian bisa dilihat dari formula ini, Fp sama dengan P dA minus P ditambah dP, dA sama dengan minus dP kali dA. Kalau rho adalah density, maka tekanan per unit massnya akan menjadi Fp per rho dA dx sama dengan minus 1 per rho dP dA, dP per dA kali dA per dx sama dengan minus 1 per rho dP per dx. Kemudian untuk tiga dimensinya kita mendapatkan Fp sama dengan minus 1 per rho delta P. Nah, kemudian mungkin nanti ini bisa kalian pelajari sendiri ya. Coriolis force. Mungkin tidak terlalu signifikan, tapi mungkin bisa kalian baca sendiri. Kemudian frictional force. Juga ada frictional force antara atmosfer dengan permukaan bumi. Contohnya karena adanya kalian tahu friksi ya? Friksi. Kenapa ada friksi? Friksi terjadi karena ada permukaan yang tidak smooth, yang tidak rata. Nah, di bumi kita kan ada bukit, ada gunung gitu ya, sehingga terjadi friksi. Nah, dan juga ada garis dari pohon-pohon yang tinggi, kemudian dan hal ini juga menghasilkan ketika udara itu merusak tanaman-tanaman ketika udaranya sangat tinggi gitu ya. Frictional force are difficult to treat properly. Jadi frictional force itu tidak mudah untuk di treatment dengan baik.
Seperti itu. Dan mekanismenya adalah karena adanya viscosity of at low altitude. Jadi ketika ketinggiannya tidak terlalu tinggi pada saat low altitude atau pada ketinggian yang rendah gitu ya, ada akan membentuk viscosity. Viscosity kalian tahu ya, viscous. Kalau dalam cairan kita bicara viscous berarti lebih kental gitu ya. Jadi kalau kita bicara di udara ya berarti ada kecepatan yang lebih tinggi gitu. Dan apa namanya, ketebalannya sangat-sangat bervariasi dari ratusan meter pada udara yang cukup tenang sampai 4-5 kilometer pada permukaan yang cukup panas gitu ya, dengan konveksi yang cukup tinggi. Kenapa terjadi konveksi yang cukup tinggi ya? Karena terjadi perbedaan suhu yang cukup tinggi sehingga terjadi konveksi. Itu. Kemudian energy and environment. Tadi ya dari frictional force ada energi resources. Jadi ada apa namanya? Ketika kita peduli terhadap energi yang tentunya dengan semakin tinggi kemajuan peradaban kita, kebutuhan energi itu semakin meningkat. Dulu rumah yang punya AC mungkin sedikit gitu ya. Semakin ke sini mungkin satu rumah AC-nya semakin banyak. Dulu yang perlu AC hanya kamar, sekarang ruang tamu pun kadang-kadang ada gitu ya. Dulu kelas-kelas tidak perlu ada AC. Sekarang kalau tidak ada AC kita semakin tidak nyaman seperti itu. Sebenarnya itu lingkaran antara udara semakin panas dengan demand kita akan kenyamanan yang semakin tinggi gitu kan. Nah, oleh karena itu kebutuhan akan energi akan semakin besar. Nah, kalau kita bicara energi itu sebenarnya kalau kita secara konvensional energi itu berasal dari fossil fuels gitu ya. Sebenarnya banyak energi yang baru dan juga terbarukan atau renewable energy. Namun kalau kita bicara apa namanya energi konvensional, secara beberapa aspek energi konvensional itu memang lebih unggul dibandingkan energi terbarukan. Nah, salah satu ketika kita bicara energy resources, maka kita akan bicara biasanya thermal power station itu intinya adalah boiler dan turbin, karena boiler yang menghasilkan apa namanya uap panas untuk menggerakkan turbin sehingga bisa dihasilkan power atau dihasilkan electricity. Jadi kalau kalian memahami bagaimana bekerjanya PLTU atau pembangkit listrik, entah itu PLTU, PLTG gitu, intinya adalah turbin. Nah, turbin itu bisa bergerak kalau ada uap panas. Nah, uap panasnya dari mana? Biasanya dari boiler. Boiler itu dari mana? Boiler itu namanya saja boiler. Jadi sesuatu yang untuk memboil atau mendidihkan. Apa yang dididihkan? Air. Nah, PLTA, pembangkit listrik tenaga air,
itu intinya adalah menggerakkan turbin. Bisa dengan terjunan air itu sendiri, bisa dengan air itu digunakan sebagai bahan untuk bahan pembuat uap air, uap panas, uap yang kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin. Nah, boiler ini yang digunakan untuk mendidihkan air agar airnya itu bisa menjadi uap. Sekali lagi saya pernah bilang air menguap memang tidak pada suhu 100 derajat, tapi ketika suhu dinaikkan maka uap yang tercipta itu semakin banyak, gitu kan. Nah, salah satunya adalah boiler ini. Jadi dalam setiap industri biasanya selalu ada boiler. Kenapa? Karena industri itu konsumsi listriknya tinggi. Mereka biasanya memang membeli listrik dari PLN, tapi mereka biasanya juga menciptakan dari boiler sendiri. Ada pembangkit listriknya sendiri. Nah, begitu juga pembangkit listrik tenaga batu bara gitu. Batu baranya buat apa? Untuk menggerakkan turbin? Enggak. Batu baranya itu sebagai bahan bakar agar air yang akan dipanaskan itu bisa terpanaskan. Jadi batu baranya sebagai bahan bakar untuk boilernya itu bisa bekerja dengan baik. Nah, padahal yang namanya PLTU, PLTA dan semua power generation itu selalu bekerja 24 jam, 7 hari dalam seminggu, sebulan penuh dan 365 hari. Artinya non-stop. Kenapa? Karena sekali stop itu untuk startup-nya itu energinya sangat tinggi. Seperti itu. Nah, kalau kita bicara heat engine, maka kita akan bicara Carnot, efisiensi Carnot. Efisiensi Carnot itu dirumuskan sebagai efisiensi Carnot sama dengan TH minus TC dibagi dengan TH. TH adalah temperatur reservoir, TC adalah temperatur of cold reservoir. Biasanya menggunakan air sungai gitu ya. Ketika ditingkatkan, maka akan membentuk combined heat and power generator atau CHP. The overall efficiency of this sama dengan net power output ditambah heat recovered dibagi energi input kali 100. Jadi 100 nanti prosentase gitu ya. Kalau efisiensi kan biasanya memang prosentase. Nah, kemudian ada nuclear power, ada kalau kita bicara power nuklir gitu ya, ada 3 metode untuk mendapatkan tenaga dari energi nuklir, yaitu thermal reactors, biasanya mendapatkan energi dari reaksi fisi dari isotop uranium atau thorium, kemudian bisa juga dengan menambahkan konversi dari natural uranium isotop atau U238 to fissile isotop plutonium Pu239 dan fusion reactors. Biasanya menggunakan 2D1 ditambah 3T1, 4He2 ditambah 1N0 ditambah energi. Tritium itu akan dihasilkan dari tritium melalui bombardment of neutron. Jadi ini sekilas tentang nuclear power. Nuclear power itu sebenarnya energi baru gitu ya, tapi tidak terbarukan. Karena sebentar, kalau kalian itu bilang energi konvensional itu kan dari minyak bumi ya. Dari minyak bumi itu sebenarnya terbarukan nggak sih? Sebenarnya kalau kita bicara terbarukan secara mikro, terbarukan. Karena dari mana itu? Dari fosil yang menjadi minyak bumi, tapi sayangnya dia butuh waktu jutaan tahun gitu kan. Tapi sebenarnya dia terbarukan hanya sangat-sangat lama sehingga dikatakan akhirnya tidak terbarukan. Karena apa? Karena proses terciptanya dengan proses kita eksplorasinya itu tidak balance. Beda dengan energi angin, energi matahari yang kita gunakan mau berbagai macam pun nggak akan habis gitu ya. Nah, kemudian ada juga renewable resources. Ada solar energi atau energi matahari bisa digunakan secara direct atau indirect.
Kalau direct itu ya berarti kita bisa menggunakan sinar matahari sebagai pemanas. Indirect berarti kita menciptakan listrik dari sinar matahari, seperti itu. Ada beberapa problem. Sebenarnya energi matahari itu kan sangat-sangat tidak terbatas ya. Selama matahari terbit dari arah timur, maka kita tetap bisa memanfaatkan sebagai sumber energi gitu kan untuk kehidupan. Nah, masalahnya adalah energi density-nya itu sangat-sangat rendah. Seperti itu. Nah, yang bisa digunakan itu biasanya untuk hidroelektrik sekitar 6% dari global energi yang dibutuhkan. Kemudian ada biomas juga dari proses pembakaran kayu dan apa namanya biomas itu bisa juga dari ini ya, dari proses biogas seperti itu, tidak hanya wood burning. Nah, selain sinar matahari, ada juga hidroelektrik, ada biomas, ada tidal, solar, geothermal, wind energy. Namun kita apa namanya masih belum bisa menggunakan secara besar-besaran, apalagi di Indonesia gitu ya. Renewable energy itu belum bisa apa namanya belum bisa memenuhi kebutuhan energi yang semakin tinggi. Artinya ketergantungan kita terhadap konvensional energi masih sangat tinggi. Hydroelectric power mungkin ini ya kita skip aja. Mungkin akan dipelajari di mata kuliah pilihan tapi energi and renewable energy atau energi terbarukan. Kemudian tidal power juga. Wind power, wind turbines biasanya kita lihat bagus gitu ya. Mungkin di beberapa daerah di Indonesia Timur banyak. Sebenarnya kalian pernah lihat nggak apa namanya energi dari solar power gitu? Kan pernah lihat ya gambarnya? Iya, energi tenaga surya gitu. Kalau yang di atas rumah-rumah yang bentuknya bulat seperti baterai sih itu penggunaan energi matahari secara langsung. Dia digunakan untuk memanaskan apa namanya air sehingga mereka bisa mandi dengan air hangat tanpa harus dengan water heater gitu. Tapi kalau apa namanya energi matahari yang dikonversi menjadi energi listrik, maka apa namanya perlu lahan yang cukup luas untuk bisa menangkap sinar matahari seperti itu. Nah, tampaknya di Indonesia itu kan tropis gitu ya, panas gitu. Tapi ternyata ketika kita apa namanya harvest, ketika kita memanen sinar matahari untuk menjadi energi pembangkit tenaga listrik, itu ternyata density-nya itu rendah seperti itu. Dan tentu saja dengan apa namanya kekurangan resources ketika kita mau membuat energi tenaga matahari, ekspor di bidang itu belum terlalu banyak di Indonesia. Sebenarnya banyak juga sih, kan banyak apa namanya jurusan elektro kan di Indonesia. Nah itu mereka biasanya lebih concern terhadap itu. Namun seperti biasa kalau negara masih berkembang kan apa namanya selalu menolak untuk menggunakan energi baru, untuk menggunakan teknologi baru. Kenapa? Salah satunya ya karena kita dimanjakan oleh kita itu kaya akan batu bara. Kita kan sumber batu baranya cukup banyak nih. Di daerah kamu ada, Mas? Iya, makanya kan. Dan nggak habis-habis kan. Artinya sebenarnya batu bara termasuk energi yang tidak terbarukan, namun di Indonesia itu berlimpah sehingga ketika ada teknologi baru ya kita pasti pikir-pikir karena kita menggunakan teknologi baru berarti investasi kan. Nah itu yang kadang-kadang pemerintah belum mau untuk berinvestasi. Kemudian kalau wind power yang paling banyak ini ya Belanda tentu saja kincir angin gitu.
di beberapa daerah di Indonesia Timur juga ada. Nah, wind power ini untuk bisa membuat apa namanya untuk bisa memanfaatkan itu ternyata juga butuh lahan yang cukup banyak. Karena kan blade-nya biasanya wind power itu kan 3 gitu ya, 3 turbinnya gitu, 3 gitu. Nah, itu ternyata sangat-sangat besar. Sangat besar sehingga ketika dia berputar otomatis apa namanya? Daerah di situ harus bebas kan. Nggak boleh ada burung, nggak boleh ada. Kalau ada ya berarti mati kan. Kemudian juga harus bebas dari daerah penerbangan dan seterusnya. Kemudian wind power, tenaga listrik juga bisa dihasilkan dari tenaga gelombang apa namanya di laut gitu ya. Apa? Ya gelombang kan ya. Large amount of energy can be obtained from waves. Most devices are designed to extract energy from deep water waves, where the mean depth of the seabed D is greater than half of the wavelength of the wave lambda. Jadi, the basic properties of such waves are, first, the surface waves are sine waves of irregular phase and direction. Jadi, kalau kita amati itu kan energi itu bisa dari renewable energy gitu ya, sesuatu yang bergerak yaitu angin, sesuatu yang bergerak lagi yaitu gelombang laut, kemudian sesuatu yang menghasilkan panas seperti sinar matahari, kemudian apalagi panas bumi itu juga bisa menghasilkan. Kemudian biomas sebagai bahan bakar gitu ya. Second in importance to hydro at present is the use of biomass as a renewable fuel. The term covers domestic, industrial, and agriculture dry waste material, with waste material and crop. Nah, biomas itu biomasa. Kalian paham biomasa ya? Biomasa itu ya yang berasal dari tanaman, yang berasal dari sesuatu yang tadinya hidup. Tanaman, kemudian bisa juga dari fosil hewan gitu ya, atau juga dari kotoran kandang seperti begitu juga dengan apa namanya sesuatu yang ada di septic tank itu juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan biomas seperti itu. Nah, kalau kita bicara biomas itu hanya salah satu cara. Ada bioenergi. Nah, bioenergi ini ada gaseous biofuels. Nah, biasanya digunakan untuk heating and cooking atau electricity digunakan untuk mesin. Kemudian ada juga liquid biofuels. Liquid biofuels berarti apa namanya? Kalau tadi kita bicara ada energi sinar matahari, ada energi angin, itu kan semuanya akan dikonversi menjadi listrik gitu ya. Nah, kalau biomas itu kalau kita bicara sebagai energi, biasanya dia dikonversikan tidak langsung menjadi listrik, tapi sebagai bahan bakar, seperti itu. Misalnya liquid biofuels itu ya yang digunakan untuk proses transportasi. Minyak dari sunflower atau biji matahari, kemudian minyak jarak, seperti itu bisa digunakan sebagai bahan baku pembuatan apa namanya biodiesel solar ya. Kemudian ada juga yang memiliki kadar gula dan kadar karbohidrat yang tinggi itu sebagai bahan pembuatan bioetanol. Nah, kalau kita bicara bioetanol berarti itu nanti untuk replace bahan bakar seperti premium, Pertamax, kemudian Pertalite, Pertamax Turbo. Sedangkan kalau kita bicara biodiesel atau biosolar, maka kita bicaranya itu sebagai pengganti solar, pengganti Dexlite, dan pengganti Pertamina Dex. Seperti itu. Nah, kemudian ada juga solid biofuels. Contohnya dari kayu,
dari forest cutting, timber yard, dan sampah. Sampah juga bisa ya, sampah. Solar power, solar photovoltaik dari sinar matahari gitu ya. Nah, kemudian tadi ya, sempat minggu lalu kita diskusi tentang pencemaran udara ya. Pencemaran udara, sedikit mengingat mungkin ya. Nah, polutan. Polutan itu ada polutan primer, ada polutan sekunder. Primary pollutant are the chemical species emitted directly. Jadi yang namanya pencemar atau polutan primer itu adalah pencemar yang diemisikan secara langsung dari knalpot kita, langsung dari cerobong asap rumah kita, langsung dari cerobong di industri. Nah, ada juga secondary pollutant. Nah, the major primary pollutants biasanya nitrogen oxide. Nitrogen oxide itu ada NO, NO2, NO3, makanya disebut sebagai NOx. Kemudian juga ada volatile organic compound. Dan karena macamnya banyak, maka disebut sebagai volatile organic compounds atau VOCs. Nah, mereka ini primary pollutant ini kalau bereaksi dengan sinar matahari, maka akan mengalami beberapa reaksi kimia, kemudian terciptalah polutan baru dari NOx dan volatile organic compound yang bereaksi dengan katalis berupa sinar matahari ini. Nah, menghasilkan pencemar baru itu yang disebut sebagai secondary pollutant. Biasanya secondary pollutant itu bahkan lebih berbahaya. The greatest damage often comes from the secondary pollutants rather than the primary. For example, while sulfur dioxide, biasanya kalau bahan bakarnya dari batu bara atau dari solar gitu ya, akan menghasilkan sulfur dioksida karena memang mengandung sulfur gitu ya. Kemudian diemisikan, maka dia akan bereaksi dengan sinar matahari membentuk sulfuric acid, yang mana ini jauh lebih berbahaya dibandingkan tadi ketika dia berbentuk sulfur dioksida. Nah, ini contohnya ya. Primary pollutant itu ada NO, NO2, volatile organic compound, kemudian dia bereaksi membentuk ozon dan membentuk PAN. Dan ini jauh lebih berbahaya dibandingkan NO, NO2, dan volatile organic compound. Mereka juga berbahaya, namun secondary pollutant ini biasanya efek merusaknya lebih parah gitu. Photochemical smokes is a mixture of pollutants that are formed when nitrogen oxides and volatile organic compounds react to sunlight, creating a brown haze above cities. Dan biasanya ketika musim panas atau musim kemarau gitu ya, kejadian secondary pollutant itu lebih parah karena memang pancaran sinar matahari lebih banyak. Di Tembalang hujan lebat lagi, semoga kalian nggak pada tidur ya. Ini ada 2 teman kalian yang offline loh. Jadi berasa private course. Ya, kita ke noise pollution. Jadi noise pollution itu kan sebenarnya ketika ada sesuatu yang berisik, itu polusi nggak sih? Polusi, itu polusi. Jadi noise is not often thought as a pollutant. Kadang-kadang kita tidak menganggap bahwa keributan, keberisikan itu atau bunyi-bunyian yang melewati batas itu sebagai polutan. Tapi sebenarnya dia bisa termasuk ke dalam polutan. Makanya ada mata kuliah pilihan nanti, yaitu pencemaran udara dalam ruang dan kebisingan.
seperti itu. Nah, karena itu memang penting. Nah, yang namanya noise adalah unwanted sound can seriously degrade the quantity of life. The acceptance of noise by people obviously depend on the individual. Jadi ada orang yang karena dia biasa hidup rumahnya dekat dengan pelabuhan gitu nggak apa-apa kalau berisik gitu ya. Tapi kalau orang yang biasa kerjanya di perpustakaan atau di rumah sakit ya pasti berisik sedikit udah terganggu gitu ya. Tapi sebenarnya sudah ada aturan levels of sound yang bisa diterima oleh community. The level of noise deemed to be acceptable independent apa nih? Kalau kalian pernah ke Jepang gitu ya, kalian akan lihat bahwa level noise-nya itu sangat-sangat rendah. Jadi kalau di kereta, mungkin kalau di Jakarta ya yang naik komuter gitu, kalau ada yang berisik pasti orang semuanya ngeliatin ya. Sama juga dengan di Jepang. Di Jepang kalau kita lihat tuh banyak banget orang introvert. Jadi kalau ada berisik sedikit mereka pasti akan kaget, akan ngeliatin siapa nih yang berisik gitu. Seperti itu. Tapi karena kita negara Indonesia yang banyaknya ekstrovert, sering ngumpul keluarga, ngumpul RT, ngumpul apa ya, kadang-kadang noise itu tidak menjadi suatu masalah yang besar gitu. The type of environment, acceptable levels of surrounding noise are affected by the type of activity. A library has different requirement to those on a factory floor. Bekerjanya di industri mebel gitu ya, tentu beda dengan level of noise di rumah sakit. Kemudian frekuensi structure. Different noises contain different frequencies and some frequencies are found to be more annoying than low frequency rumbles. Kemudian duration. A short period of high level noise is less likely to annoy than a long period. Jadi kalau cuma sebentar sih nggak apa-apa, tapi kalau terus-terusan ya gitulah. Kalian udah pernah lihat kakak kelas wisuda rame? Jurusan kita lumayan rame nggak? Ya masih Ya mending lumayan, Bu. dibandingkan jurusan teknik mesin, apa perkapalan gitu ya. Itu biasanya rame sekali. Teknik elektro juga biasanya rame sekali. Nah, different people have different hearing sensitivities, but average value can be measured and provide a map of sound that human ear can detect. The threshold of hearing is the weakest sound that average human hearing can detect, and the threshold varies slightly with the individual, but it is remarkably low. There is also high threshold and the threshold of pain, which is the strongest sound that the human ear can tolerate. Jadi ada suara yang sampai membuat sakit gitu ya. Dan kita punya gendang telinga ya, gendang telinga kalau soundnya itu sampai melewati batas maka bisa merusak pendengaran gitu. Oleh karena itu orang yang bekerja di apa namanya di industri biasanya harus menggunakan APD atau alat pelindung diri yang salah satunya adalah melindungi dari pendengaran karena lama-lama akan rusak juga kalau terus-terusan. Iya di bandara juga. Tuh. Nah ini adalah menghitung sound intensity bisa dalam W per meter kuadrat atau sound pressure dalam Pascal. Biasanya sih desibel gitu ya. Berapa base-nya kita? 80 gitu ya, 80, 85 gitu. Kalau sampai 115 ya udah sangat-sangat tinggi. Bolehnya ya minimal 1/4 jam per hari. Lebih dari itu maka harus menggunakan alat pelindung diri. Nah, kemudian selain noise pollution ada juga thermal pollution.
Bisa ngecas sih. Oh, sepertinya saya harus pindah karena apa namanya di sini tidak ngecas. Gangguan ketika kita tergantung pada sesuatu yang hubungannya dengan electricity, apalagi koneksi. Baik. Low. Habis ini kalian ada kuliah? Apa? Ada Bu, Gamtek. Chemtek. Terus online
Mohon maaf ya, ternyata listriknya mati dan baterai saya habis. Jadi nanti kita lanjut dengan di Teams. Mungkin saya akan berikan pengumuman kalau baterai sudah menyala lagi dan koneksi sudah oke. Itu ya, terima kasih. Tetap semangat. Sayangnya minggu depan kalian ketemu. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Terdengar nggak tadi? Terdengar, Bu. Iya, jadi karena ada kendala teknis, kelas online tidak bisa dilanjutkan. Jadi nanti ada pengumuman yang akan saya sampaikan di Teams. Sehat selalu meskipun cuaca ini ya. Kalian sebentar lagi UTS. Nanti habis libur lebaran sudah nggak perlu mikir remedi, semuanya bagus. Oke, itu saja, terima kasih, mohon maaf. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. 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 Terima kasih, Bu.